Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kode etik psikologi HIMSI pasal 61 sampai 65. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahma Puspita Widyahana, yang kedua Fadila Ayu Putri, yang ketiga saya Elvira Indah Syafitri, yang keempat Dwi Susanti, yang kelima Dinda Nur Ramadhani, dan yang terakhir Atik Yuliana. Selanjutnya, pasal 61 tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik yang akan dibacakan oleh Santi. Kepada Santi, waktu dan tempat siap silakan. Pasal 61, pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. B. Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku Kode Etik ini. Pembahasannya pada poin A menjelaskan tentang pernyataan publik melalui media hanya boleh dilakukan oleh psikolog yang menangani kasus hukum tersebut. Walaupun sesama psikolog, namun tidak terlibat langsung dalam kasus hukum itu, maka psikolog tersebut tidak boleh membuat pernyataan publik melalui media. Untuk poin B menjelaskan bahwa psikolog boleh membuat pernyataan di media tentang gejala yang terjadi di masyarakat. Namun saat psikolog tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka pernyataan yang disampaikan ke media hanya berupa gambaran umum yang didasarkan kaidah prinsip psikologi sesuai teori atau aliran yang diikuti oleh psikolog tersebut. Namun pernyataan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan subjek yang diteliti, serta batasan kerahasiaan yang dijabarkan pada pasal 24. Contoh kasus, di suatu daerah terpencil terjadi sebuah masalah yang memancing perhatian publik. Kemudian masalah tersebut berlanjut hingga meja hijau. Banyak ahli profesional yang diperlukan untuk masalah ini. Salah satunya adalah psikolog. Seorang psikolog A ditunjuk untuk membantu jalannya kasus ini. Seluruh negeri mulai tertarik dengan kasus ini. Banyak pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Ada seorang psikolog B yang membeberkan pada media tentang kelanjutan kasus ini. Banyak berita yang meliput psikolog B ini, padahal yang dilakukan oleh psikolog B ini termasuk pelanggaran kode etik psikolog pasal 61 ayat 1. Baik, terima kasih untuk Santi. Selanjutnya pasal 62 tentang dasar asesmen yang akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma, waktu dan tempat saya persilahkan. Bab 6. Asesmen. Pasal 62 dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen, atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Pada ayat 1, psikologi dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Ayat 2, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen
saran, dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Pada ayat 3, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana, instrumen, atau alat asesmen. Pada ayat 4, bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Inti dari pasal 62 yaitu asesmen psikologi adalah kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan secara sistematis. Asesmen psikologi juga pemberian satu atau beberapa alat instrumen tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis. Pada ayat 1 menjelaskan tentang pelayanan asesmen di mana diberikan penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kemampuan yang ditetapkan untuk membantu seseorang psikolog melakukan pemeriksaan. Pada ayat 2 menjelaskan mengenai laporan asesmen. Laporan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan hanya dibuat oleh psikolog sesuai kemampuannya dan sudah melakukan pemeriksaan. Pada ayat 3 menjelaskan mengenai kesepakatan atau persetujuan dengan lembaga terkait alat instrumen tes di mana ia bekerja. Pada ayat 4 menjelaskan tentang dokumentasi asesmen. Psikolog harus tetap mendokumentasikan walaupun dianggap tidak berguna. Contoh kasus, ada seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bersekolah di bangku SD ke psikolog di Biro ABC. Sang ibu meminta psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya mengalami gangguan yang seperti ibunya duga selama ini. Tidak berpikir panjang, sang psikolog pun melakukan tes kepada anak tersebut melalui dasar asesmen yang ditentukan seperti melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes. Setelah melakukan tes, hasil diagnosisnya pun keluar dan memberikan pernyataan tersebut. Bukanlah sang psikolog, melainkan asisten sang psikolog yang masih sarjana S1. Setelah itu, sang ibu tadi mencoba untuk periksa ke biro yang lain, dan setelah diselidiki, ternyata Biro ABC tidak memiliki kesepakatan sama sekali dengan pihak lembaga manapun. Dalam kasus ini jelas terlihat ada beberapa ayat yang menyangkut di dalamnya, yaitu seperti dalam ayat 1 dan pelanggaran terhadap ayat 2 dan juga pelanggaran terhadap ayat 3. Terima kasih Rama untuk pemaparannya. Selanjutnya pasal 63 tentang penggunaan asesmen yang akan dibacakan oleh Atik. Kepada Atik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pasal 63, penggunaan asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes. Dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang diisyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah yang pertama, konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Poin A. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Poin B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya.
Poin C, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pengembangan instrumen dan teknik asesmen harus penggunaan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Yang kedua, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termaksud dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Yang ketiga, kategori alat tes dan psikodiagnostik. Poin A, kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Yang poin B, kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Yang kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaan dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Yang keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog atau ilmuwan psikolog tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 22 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus hanya dilakukan pengetesan kembali. Yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified assessment. Psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah asesmen psikologi atau pihak yang tidak kompeten. Seperti poin A, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikolog kepada profesional lain, termasuk psikolog atau ilmuwan psikologi lain. Yang B, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan, dan kualifikasi khusus yang memungkinkan diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Yang C, psikolog atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Contoh kasusnya yakni seperti seorang psikolog berinisial Bapak H merupakan lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Suatu hari Bapak H diminta oleh salah satu pihak madrasah aliyah negeri di kota Bandung untuk melakukan psikotes terhadap calon peserta didik baru. Namun, madrasah tersebut tidak mengetahui program studi yang ditempuh oleh Bapak H itu. Apakah Bapak H mengambil magister profesi atau magister sains? Pihak madrasah hanya mengetahui bahwasanya Bapak H menempuh S2 psikologi. Namun, Bapak H menerima tawaran tersebut dan melakukan psikotes terhadap peserta didik baru. Dan beliau mengumpulkan hasil dari tes tersebut kepada pihak sekolah.
Dalam melakukan psikotes tersebut, Bapak H bekerja sama dengan psikolog N. Psikolog N yang merupakan adik tingkat dari Bapak H oleh karena itu merasa segan untuk menolak kerjasama tersebut, meskipun psikolog N tahu bahwasannya Bapak H tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Kemudian Bapak H pun memegang peran utama dalam melaksanaan psikotes tersebut dan psikolog N mendampingi mulai dari pemberian tes hingga penyampaian asesmen. Hal tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi pasal ini. Baik, terima kasih untuk Atik. Selanjutnya pasal 64 tentang informed consent dalam asesmen yang akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Pasal 64, informed consent dalam asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, dan jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika A. Pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. B. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya seperti ujian. C. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Contoh kasus, Lisa lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Setelah beberapa bulan kelulusannya, ia direkrut menjadi dosen di suatu perguruan tinggi salah satu lembaga pendidikan di tempat tinggalnya. Suatu hari ia diminta oleh pihak pengelola SMA swasta yang ada di daerahnya untuk melakukan tes psikologi. Masyarakat setempat, terutama pihak sekolah tersebut, selama ini belum tahu program studi apa yang ditempuh Lisa. Apakah ia mengambil magister profesi atau magister sains, dan juga perbedaan dari kedua ranah tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa Lisa sudah menempuh pendidikan S2 psikologi. Mendapat tawaran untuk melakukan penyeleksian seperti itu, tanpa berpikir panjang, Lisa langsung menerima dan melakukan tes psikologi kepada pihak sekolah tentang siapa siswa yang bisa masuk IPA, IPS, dan bahasa. Lisa melakukan tes psikologi tidak sendirian. Ia bekerja sama dengan Jeffrey yang memang seorang psikolog. Anehnya, Jeffrey menerima ajakan Lisa untuk bekerja sama dan tidak mempermasalahkan apapun yang berhubungan dengan ranah psikologi pada mestinya. Meskipun Jeffrey sudah paham bahwa Lisa seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut, mereka sudah berteman akrab sejak satu perguruan tinggi dulu pada saat menempuh S2, dan Jeffrey adalah adik tingkat dari Lisa, sehingga Jeffrey sungkan jika menolak kerjasama dengan Lisa. Antara keduanya memang terjalin kerjasama, akan tetapi yang memegang perannya adalah Lisa, sedangkan Jeffrey sebagai psikolog hanya sebatas menjadi pendamping Lisa. Mulai dari pemberian tes sampai dengan hasil asesmen, tindakan Lisa jelas menyalakan kode etik psikologi karena ia sebagai magister sains ilmuwan psikologi bukan sebagai magister psikolog, di mana tugasnya hanya sebatas pengadministrasian asesmen, bukan sebagai penyelenggara asesmen. Baik, terima kasih untuk Fadila. Selanjutnya pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen yang akan dibacakan oleh saya dan Dinda. Pasal 65, interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Analisis pembahasannya, psikolog dalam menginterpretasikan hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu instrumen yang digunakan, yang kedua, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan,
bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Contoh kasusnya yaitu ketika pengguna jasa berpendidikan rendah, hendaknya psikolog tidak menggunakan istilah bahasa asing agar pengguna mengerti. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.